Salam, salam damai sejahtera buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihani Tuhan Yesus Kristus. Semoga Tuhan Yesus Kristus melindungi dan memberkati kita masing-masing apapun aktivitas kita dan dimanapun berada. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihani Tuhan, di sini saya mengutarakan atau memberikan pengertian-pengertian kepada kita semua untuk pengetahuan kita tentang ajaran Tuhan Yesus. Terutama mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian mengira bahwa yang di dalam Alkitab semua adalah firman Tuhan. Saya mengatakan tidak. Karena apa itu firman Tuhan? Firman Tuhan adalah suara Tuhan yang diucapkan Tuhan melalui wahyu kepada nabi-nabinya seperti Nabi Elia, Nabi Elisa, Nabi Samuel. Itu ada firman Tuhan di situ karena itu adalah wahyu kepada Salomo, ada wahyu, tetapi yang terutama kepada Musa. Yang terutama kepada Musa, firman-firman Tuhan memang jelas hukum Taurat diberikan Tuhan kepadanya. Kedua, kepada Yesus Kristus, suara Yesus Kristus adalah suara firman Tuhan. Kenapa suara firman Tuhan? Kata-kata Yesus. Karena Tuhan sendiri sang pencipta alam berada di dalam diri Yesus sendiri. Karena Yesus sendiri adalah anak Allah. Jadi suara dari langit pun berbicara kepada tentang Yesus yang tertulis di Matius 17 ayat 5. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Jadi terutama kita harus dengarkan firman-firman Tuhan Yesus. Selain nabi-nabi yang terdahulu. Kedua, di perjanjian baru, wahyu kepada Yohanes itu firman Tuhan. Firman Tuhan juga ada kepada Petrus, Yakobus, Yohanes, Lukas, itu ada firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus bersama-sama mereka pada waktu di bumi. Namun kalau Rasul Paulus tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, hanya melalui mimpi. Jadi pendapat-pendapat Rasul Paulus banyak di Alkitab, tetapi banyak bagus. Tetapi ada juga yang bertentangan dengan Yakobus. Seperti yang tertulis di Efesus 2:8. Bunyinya, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi ini pendapat Rasul Paulus. Katanya, sebab kasih karunia kamu diselamatkan
oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Namun bertentangan dengan Yakobus 2 ayat 24 yang bunyinya Yakobus 2 ayat 24, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi di sini ada pertentangan. Tetapi kepada Yesus tidak ada pertentangan yang diucapkan Yakobus. Sedangkan Yesus sendiri menjadi dapat dia kuasa di surga dan di bumi yang sudah tertulis di Matius 28 ayat 18 yang berkata, kepadaku telah diserahkan kuasa di surga dan di bumi. Kuasa itu diberikan setelah menjalankan perintah-perintah yang maha kuasa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus memang anak Allah. Tetapi anak Allah satu dengan Bapa. Karena anak melakukan pekerjaan yang dilakukan Bapa. Jadi Yesus itu adalah anak Allah. Harus kita akui anak Allah. Jadi kenapa anak Allah? Kenapa jadi Allah? Kenapa jadi Tuhan? Allah itu adalah suatu kuasa yang tertinggi. Tuhan itu suatu kuasa yang tertinggi. Jadi disebut Allah yang maha kuasa. Yang maha kuasa adalah Allah. Jadi kuasa itu telah diberikan sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus melakukan dengan selesai yang ditugaskan Sang Pencipta kepadanya. Jadi orang mengira Sang Pencipta adalah Tuhan Yesus, bisa juga. Orang mengira Tuhan Yesus Tuhan, bisa juga, tidak salah. Karena Tuhan dan Allah dan Yesus itu satu tujuan. Karena sebelum dunia dijadikan, bahwa Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah. Jadi orang yang berpikir di luar agama Islam, di luar agama Kristen, masa Tuhan Yesus sebagai manusia menjadi Tuhan, tapi tidak tahu tentang isi Alkitab. Jadi sedangkan Kristen juga tidak tahu, banyak juga tidak tahu apa tujuan Yesus datang. Banyak yang mengira karena darah Yesus telah mencucikan dosa manusia. Masa mungkin darah Yesus menyucikan manusia tanpa menerima Yesus sebagai Tuhan? Itu salah besar. Jadi harus menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan supaya berlaku yang difirmankan Tuhan di Matius 26 ayat 28, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan
bagi banyak orang, untuk pengampunan bagi banyak orang. Tetapi bukan semua orang harus yang mempercayai Tuhan Yesus. Jadi kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus anak Allah, tentu tidak berlaku darahnya untuk mencucikan dosa-dosa kita. Jadi dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus, harus kita menuruti perintah-perintahnya, dan harus kita mengutamakan yang dikehendaki Allah daripada kehendak kita sendiri. Kalau kehendak manusia adalah harta duniawi lah, bukan surgawi. Tetapi Yesus, kehendak Tuhan harus menuju surgawi. Jadi orang berpikir, saya tidak pernah berbuat salah kepada siapapun, kenapa saya berdosa? Itu dalam pemikirannya. Tetapi Yesus memerintahkan, kasihanilah sesamamu manusia, berilah pertolongan kepada orang-orang yang susah. Itulah perintah-perintah Tuhan Yesus. Tetapi manusia banyak yang tidak melakukan perintah Tuhan Yesus. Jadi seperti kita ketahui di penghakiman terakhir yang tertulis di Matius 25 ayat 31 sampai 46, di situ betul-betul yang diperkarakan adalah apakah kita berbuat baik kepada orang susah. Jadi mohon Bapak Ibu Saudara sekalian, bacalah di penghakiman terakhir di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Di situ harus kita mengerti apa yang kita lakukan. Kedua, harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesuslah satu-satunya yang diutus Allah dengan suara dari Allah juga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu sangat betul-betul tertulis dan sangat harus kita ketahui. Banyak yang mengabaikan firman-firman Tuhan Yesus, mengutamakan Mazmur, Amsal Salomo. Mazmur itu kan banyak nyanyian Daud di situ, bukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang suara dari Tuhan lah, yang kepada nabi-nabinya terdahulu seperti Elia, Elisa, kepada Musa, itulah firman Tuhan. Suara Tuhan Yesus, itulah firman Tuhan. Karena suara Tuhan Yesus itu adalah suara Tuhan, karena Tuhan berada di dalam dirinya. Jadi itulah perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Tuhan Yesus mengucapkan kebahagiaan kepada orang miskin? Harus kita menyadari yang tertulis di Matius 5 ayat 3. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Kenapa Tuhan Yesus waktu mulanya dia berkhotbah kepada manusia mengatakan demikian? Karena yang miskin itu sering berdoa kepada Tuhan. Karena manusia
miskin, tidak ada kesombongan. Karena manusia walaupun tidak melakukan menolong orang lain karena dia tidak punya, dia tidak berdosa. Tetapi kalau orang kaya tidak menolong orang yang susah, itu mengandung dosa. Hati-hati, hati-hati kepada orang kaya. Harus lakukanlah perintah Tuhan Yesus supaya Anda diterima dan terdaftar di dalam kehidupan di surga. Harus kita lakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Sebab perintah-perintah Tuhan Yesus itulah membuat kita terdaftar di dalam surga. Kenapa? Sebagai contoh, waktu Yesus Kristus menyuruh murid yang 70 itu untuk memberitakan kerajaan surga, mereka diutus Tuhan Yesus memberitakan kepada manusia. Mereka bergembira, setelah bergembira dia pulang menemui Yesus kembali. Mereka sangat bergembira karena setan-setan pun takluk kepada mereka. Tetapi apa kata Tuhan Yesus kepada mereka? Itu boleh kita baca di Lukas 10 ayat 20. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Jadi harus kita terdaftar. Orang itu sudah terdaftar, yang 70 itu terdaftar di surga. Karena melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Jadi kita pun manusia harus melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh supaya kita terdaftar di surga nantinya. Karena jika tidak ada terdaftar kita di buku kehidupan seperti yang tertulis di Wahyu 20 ayat 15 akan dilemparkan ke dalam api, ke lautan api. Inilah bunyinya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi harus kita terdaftar. Jadi boleh kita uji diri kita sendiri, apa kita terdaftar, apa bagaimana. Jadi murid-murid Yesus itu pada waktu itu dia menyembuhkan orang, mengusir setan-setan. Jadi perlu kita ketahui tanda-tanda orang percaya seperti di Markus 16 ayat 17 dengan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18, mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi tanda-tanda orang percaya ada mukjizat terjadi pada diri kita sendiri. Ataupun waktu berdoa kita
Tetapi bagaimanalah terutama diri kita supaya mendapatkan tanda-tanda itu. Untuk itu, mari kita bersihkan dulu diri kita sendiri, pikiran-pikiran kita, hati kita. Jangan ada lagi pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran egois, pikiran-pikiran sombong, pikiran-pikiran fitnah yang berbau kejahatan. Jangan adalah, masukkanlah terutama gantinya itu semua, ganti dengan mengasihi. Kalau hati mengasihi dan pikiran mengasihi, berdoalah kepada Tuhan agar dikirim Roh Kudus menyertai Anda. Setelah Anda menerima Roh Kudus dari Tuhan, ada mukjizat-mukjizat yang Anda lakukan. Tetapi bagaimanalah Roh Kudus datang kalau hati Anda masih kotor, kalau hati Anda masih ada pikiran-pikiran cuma duniawi, itu Roh Kudus tidak akan datang. Karena Roh Kudus itu adalah kudus. Jadi harus bersih dari kejelekan, kejahatan, yang munafik, yang fasik. Tidak boleh ada lagi pikiran di dalam hati dan pikiran hanya kasih, hanya memuji Tuhan. Itulah, berdoalah supaya diberikan Roh Kudus. Sukalah membantu orang yang susah, walaupun orang itu tidak minta. Kalau kita lihat, harus kita berikan pertolongan tanpa diminta orangnya. Itulah yang murni. Jangan karena kebaikan orang kita balas dengan kebaikan. Jadi kalau orang baik baru kita baik sama dia, itu tidak punya jasa. Jadi harus kita punya jasa lebih. Harus kita punya kebaikan plus kepada orang. Itulah yang tertulis di dalam buku kehidupan. Selalu berbuat baik, berbuat kasih. Karena perintah Tuhan Yesus di Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Itu Yesus sendiri yang mengatakan mengasihi. Jadi jangan mengira tanpa perbuatan kita mendapatkan surga. Itu mustahil. Berlaku darah Tuhan Yesus karena kita berbuat kebaikan. Itulah seperti yang tertulis di Yakobus 2 ayat 24. Di situ jelas-jelas berbunyi, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi kalau cuma karena iman ini hanya mengakui ada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, itu memang iman. Tetapi harus kita didukung oleh perbuatan-perbuatan kita. Seperti Abraham tadi, berbuat dia apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi Yakobus ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus, jadi sangat diakui pemberitaan dari Yakobus ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga mengerti tujuan Injil kita. Utamakanlah baca yang difirmankan Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah memahami dan mengikuti firman-firman Tuhan Yesus, walaupun tidak tahu firman-firman yang lain, Anda sudah dijamin masuk surga.
jika Anda melakukan perintah Tuhan Yesus. Itu sudah pasti. Karena Yesus itu adalah Tuhan kita. Karena sudah Dia yang berkuasa di surga dan di bumi, seperti yang tertulis di Matius 28 ayat 18. Kepada aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Itu benar-benar hakim kita pun nanti di akhir zaman. Tuhan Yesus lah yang menghakimi yang hidup dan yang mati. Jadi kita perlu menuruti Tuhan Yesus saja. Jadi inilah yang perlu kita ketahui. Bertobat, jangan lakukan fitnah, jangan lakukan kesombongan, jangan lakukan kejahatan, jangan lakukan lagi iri hati. Itu semua merusak kesucian diri kita. Fitnah, iri hati, sombong, egois, itu merusak kebenaran yang di dalam Tuhan. Peganglah yang tiga ini, keadilan, kebenaran, dan kasih. Kalau Anda berpedoman keadilan, kebenaran, dan kasih, itu sudah menjalankan perintah Tuhan Yesus. Jadi tidak ada lagi pemikiran-pemikiran menjahat kepada orang, mengambil harta orang. Banyak orang zaman sekarang ini hanya memikirkan diri sendiri. Bagi Yesus tidak bisa seperti itu. Harus kita menolong. Banyak orang susah. Harus kita tolong, bantu sedapat mungkin. Ini sedikit-sedikit banyak manusia sombong kepada kalau orang miskin itu berjalan kaki, dia berjalan mobil, dia sudah dianggap hina orang ini. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Di Matius 5 ayat 3 itu tertulis. Kenapa juga Tuhan Yesus mengatakan, kalau Anda ingin sempurna, bagi-bagilah hartamu itu kepada orang miskin. Itu perintah Tuhan Yesus juga. Di Matius 19 ayat 21. Jadi seperti itulah perintah-perintah Tuhan Yesus. Mengasihi musuh, jangan kejahatan membalas kejahatan, jangan karena orang baik saja orang baru kita baik. Kepada orang jahat pun kita harus baik. Itulah harus sebaliknya. Lakukanlah untuk kebaikan sepanjang hidupmu. Karena banyak orang cukuplah 3 kali aku memaafkan dia. Itu tidak bisa seperti itu. Harus seperti yang difirmankan Tuhan Yesus. Sampai berapa kali aku memaafkan saudaraku? 70 kali kali 7. Jadi banyak orang yang mengira 3 kali cukup. Itu batas, tidak ditekor lagi atau tidak di apa lagi. Itu tidak bisa. Harus 70 kali kali 7. Berarti 741 kali kesalahan orang lain. Baru kita tidak perlu lagi tekor. Jadi dengan demikian semoga bermanfaat ini firman-firman Tuhan ini bagi kita semua, dan untuk mendapatkan surga kelak di akhir zaman. Terima kasih. Puji Tuhan Yesus Kristus. Amin.